malam. Teman-teman, suaranya dan gambar oke, gambar sih oke ya. Suaranya udah oke kah? Suara sudah oke kah? Coba. Malam-malam. Suaranya gimana, teman-teman? Malam semuanya. Malam. Bu Dewi Tuti. Suara oke? Iya. Lebih asik di sini kayaknya ya apps-nya ya. Tap tap, thank you, tap tap semuanya. Oke, kita bahas IHSG dulu kali ya, teman-teman ya. Thank you buat tap-tapnya. IHSG ini di chart weekly formasinya seperti ini ya. Kalau kita lihat IHSG ini kemarin ditutup di malam, Pak Indra. Ya, kemarin ditutup di level sebentar. Ya, di level 7533. Candle yang terbentuk itu spinning tops ya. Kalau teman-teman lihat di di buku candlestick, terus di candlestick quick notes juga ya. Di situ ada kelihatan mana ya bukunya ya. Ini. Wah, ininya nggak apa? Copot ininya. Ini ya. Cara asik baca candlestick. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Cara asik baca candlestick. Saya nggak bisa ngeliatin muka karena habis lari, jadi masih meleleh. Jadi ya itu dia. Oke. Ini kita lihat IHSG. Jadi kalau kita lihat ini kan weekly ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Udah sebulan ini, 1 bulan Juli ini IHSG itu dibuka gap up, dan udah di 2 pekan terakhir dia tertahan di level 7.600 ini ya, yang area Fibonacci. Jadi resistennya tuh kalau kita lihat di sini saya pakai yang hijau, itu resisten yang hijau 7518 dan 7483 itu udah termasuk resisten yang kuat ya di time frame yang besar. Nah, ini yang kecil-kecil di sini di Fibo ini resisten yang lebih detail gitu ya. Dan mereka tertahan ini di level 7.662. Di minggu ini, pekan ini gitu ya, candle yang terbentuk itu polanya spinning tops. Artinya baik yang beli maupun yang jual itu sama-sama kuat. Yang satu dorong turun, yang satu dorong naik gitu ya. Jadi sama-sama kuat. Nah, gimana nih? Kelihatannya masih ada potensi, kalaupun pelemahan masih ada potensi menguji sampai ke sini, ke 7.400 7.353 ya. Masih terlihat wajar kalau sampai turunnya sampai di situ. Nah, kalau misalnya ditutup di bawah itu, baru deh potensinya dia menguji level-level support yang lebih rendah dari itu ya. Kita mau lihat saham apa nih? Pegas ya teman-teman. Ini kalau lihat Pegas kemarin, jadi Pegas di tanggal 6 Agustus kan dia menguat cukup banyak ya, 4%. Wajar 1-2 hari setelahnya dia ada konsolidasi. Area konsolidasinya itu ada area terdekatnya itu di kisaran di sini di kisaran 1645 ya, di sini 1645 sampai ya ini terdekatnya, ini ada fibonya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya posisi ya bisa di hold selama masih bertahan di atas area 1600. Ini kan area support kuatnya gitu ya. Ini daily by the way.
Kalau belum punya barang ya mungkin bisa nunggu di area-area support gitu ya. Ini untuk pegas. Yuk, kita lihat lagi Breeze. Kita lihat Breeze. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau lihat Breeze, sepertinya pola head and shoulder-nya ini terkonfirmasi karena dia ditutup di bawah level 2710. Saya coba ukur targetnya ya si Breeze ini, target head and shoulder-nya itu ada di kisaran ini 2530. Jadi kalau misalnya Breeze melanjutkan pelemahan ya ada support di sini gitu. Kalau belum punya barang, ya saya cenderung menunggu di area support tadi gitu ya. Kenapa ya? Ini ada apa? Ada keterangan your life is not eligible for recommendation and restricted in search result because it contains unoriginal. Kenapa ya? Saya bingung. Kalau di TikTok apps-nya lebih bagus ya, TikTok Studio. Kalau di IG kayak kemarin ada aja gitu kendalanya. Tapi di TikTok entah kenapa nih ada warningnya gitu. Cuan dan BKSL. Oke ya, kita lihat ya cuannya. Cuan. Cuan kembali lagi kemarin itu hari Jumat dia menyentuh di dekat area all time high-nya di 1720 ya si cuan. Ya selama dia bisa bertahan di atas 1495 sih masih ada potensi untuk dia menguat gitu ya. Kalau masih ada di atas yang tadi area, tapi kalau enggak potensinya pinjam pena dong. Penanya ada di meja. Potensinya bisa menguji kembali level 1375-nya. Nih, dia kan lagi breakdown trend line-nya. Biasa sih dia akan tes dulu ya untuk si cuan. Apalagi PKSL. Oh, PKSL udah di atas 162. Bentar ya, saya lihat di sini ya. Dia udah berbalik arah nih. Nah, ini BKSL tuh ya. BKSL resisten 165, support 138 sampai 133. Masih terbaca uptrend. Saya lihat dulu gedenya. Ya, masih ada 197 sama kisaran 250, 230 gitu deh ya. KSL. TikTok chart nggak bisa di zoom. Oh, saya gedein gini deh ya. Gini ya. Oke. Nah, gini ya. Lebih jelas. Oke ya. Teman-teman jadi bisa lebih jelas ya. TPIA yang Anda cari sedang sibuk. Ih, lucu banget ini. ID-nya, ID TikToknya. TPIA dan SSIA. Tolong matiin kompor. Lupa kan? Gosong deh. Gitu deh. Kalau udah keenakan lihat chart, lupa. Gosong lagi. Bener kan? Oke. TPIA ya. Oh, ini kan weekly. TPIA. Ini potensi pelemahannya masih terbuka sih. Ya. Ini support 87. Kalau ya ini antara dia mau rebound atau turun sih. Kalau ditutup di bawah 89, tes 8176 gitu. Ya, itu untuk TPIA. Terus SSIA. Uangmu siapa ya? Hah?
Iya memang bawa angus kosong, lupa matiin kompor. Ini udah 3 minggu dia inside bar, support 2350. Ini kalau masih, jadi kayaknya dia bergerak di rentang 2350 2740 nih SSIA. Ya kalau nggak bisa bertahan di 2350 lanjut ke 2040 gitu sih. Coba saya cek ini area Fibonacci berapakah. Kalau golden ratio ya coba ya saya cek ya 2618. Iya udah nyampe 2618 ya ada potensi tes dulu sih sampai ke support terdekat. Oke, NICL jar Toba. NICL ya. Malam ini tuh ada giveaway teman-teman. Nanti ya ada pertanyaan ya, giveaway. Di TikTok orangnya lebih dikit. Kalau di IG persaingannya lebih banyak. Kalau di TikTok cuma sedikit nih orangnya. Jadi chance untuk dapat giveaway-nya lebih besar. NICL ini pola konsolidasi nih teman-teman. Kalau NICL ditutup di bawah 930 or kesini 845 ya potensi kesini gitu ya. Ini apalagi udah weekly ya, karena dia udah naik banyak. Jadi biasanya kalau yang saham-saham apapun ya yang udah naik banyak ya pasti konsolidasi. Artinya apa, orang yang udah beli di daerah sini ya mereka distribusi gitu, jualan mau cari untung dulu. Kira-kira gitu untuk gampangnya, untuk teman-teman bisa ngerti kenapa sih tuh 3618 kenapa sih kok nggak naik terus-terusan. Iyalah nih kan orang udah take profit, masa nggak mau dinikmatin, kira-kira kayak gitu penjelasannya ya. Nah kalau secara analisa teknikal kita akan melihat secara hitungannya tuh seperti apa. Ini kalau ngeliat kayak gini NICL kok sepertinya dia seperti mau bikin descending triangle ya, tadi yang tanya NICL. Terus kita lihat JARR jar. Rapi amat ya teman-teman, bisa lihat ya dia rapi ya, berjejak di sini. Kalau lihat seperti gini naga-naganya dia akan bergerak di rentang 434 sampai 725 gitu di sini. Naga-naganya sih akan ya ada sideways di situ. Kelihatan ya. Untuk JARR kemudian kita lihat Toba. Toba oke, resisten. Toba kelihatannya minggu ini ada tekanan jual ya. Supportnya ada di ini, support berlapis 960 1040. Resistennya 1365 gitu. Kalau dilihat uptrend ya dari Maret masih kelihatan uptrend sih. Itu ya. Terus mana lagi nih? Habis tadi Toba, BRPT ya, Ivan Laksmono. BRPT sama Medco. Kalau nggak salah minggu ini saya pernah kasih warning ya. Tapi di weekly ya. Saya ngeliat BRPT di weekly waktu itu dia bentuk sinyal bearish reversal. Tapi saya belum cek lagi ya di weekly. Nah waktu itu dia bikin bearish engulfing atau apa deh. Jadi waktu itu kalau ada kayak gitu biasanya saya komen di grup Happy Trade Tester. Itu grup berbayar sih teman-teman. Tapi berbayarnya nggak menyakitkan, kok hanya semangkok bakso aja ya. Jadi untuk BRPT ini kan weekly ya, jadi waktu itu kayaknya jadi gini, kalau misalnya saya bilang weekly padahal itu masih belum hari Jumat, belum tutup, berarti candlenya itu masih turun naik ya, masih bisa berubah. Sepertinya kalau nggak salah saya waktu itu ngomong bearish engulfing, mungkin ini badannya merah gede di sini. Nah ini kan sekarang bentuknya seperti ini. Walaupun kayak gini, ini kalau dilihat berbanding dari minggu lalu sih dia sudah mulai membentuk ada
dia minggu ini udah lebih rendah, low-nya dari minggu lalu di 2420, minggu ini udah di 2350. Jadi ada kemungkinan kalaupun dia melanjutkan pelemahan ada di 2310, kemudian di 2080. Kita buka ini ya. Nah, ini gini kelihatan ya. Jadi ada support di 2310. Nah, kita lihat apakah besok masih bergerak di rentang 2310 2780 atau ditutup di bawah ini. Ditutup di bawah ini ya, di bawah ke sini gitu, ke bawahnya. Ya, ini untuk BRPT. Terus Medco kalau nggak salah ini. Medco ini kalau nggak salah dia bikin pola deh. Iya, nih pola. Jadi Medco itu ini kan level 1220 ini kemarin itu menjadi support kuatnya Medco. Nah, sekarang itu dia lagi tes nih, dia bisa nggak lanjut ke atas gitu ya. Kalau Medco bisa lanjut ditutup di atas 920, terbuka potensi dia kesini lagi 1290. Tapi kalau enggak, ada potensi dia bergerak ke 1175 gitu. Jadi untuk si Medco by the way ini adalah chart daily ya. Terus tadi setelah Medco siapa yang tanya habis Medco? Bentar. Low Mingpao coin. Oke. Terus Indra Gems. Saya catat dulu ya biar nggak scroll ke atas. MBMA. Toba udah ya. Barusan yang nanya Toba udah dibahas tadi. Terus Tekim, oke, Tekim. MBMA udah, Jekon saya catat dulu. Jadi tinggal ngebacain. Caranya gimana ikut grup Pio itu ada di scroll di bawah itu ada link ID ya. Happy Trade Tester itu ada, nanti tinggal pencet aja klik link di situ, bayarnya juga semua di situ. Candle gendong baby ya. Nah ini kita lagi ngomong candle yang mana nih, BRPT ya gitu ya. Oke, sekarang ini udah Medco, kita lanjut ke koin. Koin ini yang baru IPO kan. Ini ya. Apa nih? Candle apa nih? Ini kalau teman-teman baca buku ini ya, cara asik baca candlestick nih, yang ini nih. Ya, teman-teman. Saya buka kameranya dulu. Nggak bisa nunjukin muka karena saya habis nggak terbuka kameranya. Karena saya habis lari. Jadi masih meleleh. Nih ya. Cara asik baca candlestick di sini dijelasin pakai bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi candle yang teman-teman lagi lihat saat ini di koin itu namanya sebenarnya adalah, mau dibilang bearish engulfing, mau dibilang dark cloud cover, bisa dua-duanya gitu ya, masuk kategori itu, mau apapun namanya. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa itu ada dorongan jual yang begitu besar. Iya, bearish engulfing bisa. Mau bentar ya, saya tunjukin gambarnya. Bearish engulfing, jadi kayak dipeluk setan. Kalau bearish harami dipeluk malaikat. Nah kalau bearish engulfing namanya aja bearish gitu ya, jadi lagi naik ke atas, wah dipeluk tuh sama apa, ini bearish reversal. Bentar, tuh ada contohnya di sini. Ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Ini saya nulis buku tuh pakai bahasa yang sederhana ya, yang gampang untuk dimengerti. Jadi teman-teman ingat pakai analoginya juga, analogi yang gampang diingat gitu. Ini bearish engulfing. Engulfing kan artinya dipeluk. Jadi dipeluk candle bearish, lagi naik dipeluk setan. Ya kalau dipeluk setan mau dibawa ke mana? Ke neraka gitu kan ya. Kalau dipeluk malaikat dibawa ke surga, neraka di bawah, surga di atas. Nah gitu analoginya, jadi gampang gitu loh untuk ngingetinnya ya. Deh, terus biarin deh bukunya taruh di sini, jadi teman-teman bisa melihat nih ya, buku cara asik baca candlestick gitu. Nah kita lihat lagi, tadi udah
koin. Jadi gimana nih? Oke, koin. Sebenarnya kalau teman-teman yang ada di grup Happy Trade Investor waktu di IPO, saya udah ngeluarin sih perhitungan resistennya kira-kira di mana. Nah, karena ini udah terjadi bentukannya kayak gini, langsung aja kita ukur pakai Fibonacci yang biasa aja ya, teman-teman, pakai Fibonacci yang umum. Oh, oke, salah pencet. Itu takut lah kalau melanggar peraturan gitu. Bingung nih dikasih uh, warning gitu nih ya. Nah, jadi ini adalah support-supportnya 1780, 1465. Nah, teman-teman, kalau mau belajar tentang Fibonacci, cara narik gitu, saya punya 2 buku. Yang satu yang ini, yang In Love with Fibonacci. Yang satu lagi yang ini, yang cara asik belajar Fibonacci. Jadi ada 2 itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ya, saya lagi naik berat badan, jadi harus tadi pagi nggak sempat lari, jadi sore ini saya harus olahraga ya, investasi kesehatan. Karena kalau misalnya nggak investasi kesehatan, cari duit buat apa kalau nanti setorannya lagi ke rumah sakit, itu kan ya. Oke, next, koin udah. Jadi ini supportnya gitu ya. Ya itu sih, mudah-mudahan kamu nggak cuci piring. Oke, tadi yang nanya koin. Lanjut, games itu ini ya. Oke, ini sideways nih, kelihatan ya teman-teman. Ini sideways. Oke, ini oke ya, ini seperti ini sideways ya teman-teman. Jadi kalau ngeliat seperti ini, sepertinya ya game selentangnya di 8850 terus 9675, deket-deket area 9675 orang-orang pada jualan ya. Kalau belum punya barang ya nunggu di area support, kira-kira gitu. Kalau mau buy on breakout ya nunggu setelah dia throwback, kira-kira begitu ya untuk games. Terus MBMA, waduh, mana nih, macam mana turun ini mah teman-teman. Ini kalau kita pakai gampang pakai MA20 aja, dia udah di bawah MA20, arahnya udah probabilitasnya lebih banyak turun. Nah, udah kayak gini, ini kayak Superman terbang, kayak batu bata rontok gitu, copot satu-satu gitu ya. Sekarang sih dia lagi nyangkut di Fibo ini 424. Kalaupun ada rebound ya paling dia tes 462. Tapi kalau nggak lanjut nih, berondol sampai ke bawah sini untuk MBMA gitu sih. Ya. Tekim. Ini salah satu saham yang udah naik 7.000 aja nih Tekim. Ya. Ini salah satu saham yang PBV-nya nggak tahu ya kalau sekarang 7.000 PBV-nya berapa. Waktu itu sih saya lihat masih menarik. Ya. Oke, bentar saya lihat dulu weekly-nya. Oke ya, bentar ya. Oke, masih make sense. Kita perbaharui dulu garis-garisnya. Hari ini. Oke. Wah, pas amat ya. Oke, teman-teman, kalau lihat seperti ini, resistennya Tekim terdekat di 7225. Nih, kalau lihat gini ya, teman-teman. Ini sekalian teman-teman bisa langsung melihat gimana cara saya narik Fibo. Ya. Tuh, saya gedein. Ini. Oke. Ya, kayaknya ada beberapa resisten yang berkumpul menjadi satu di sini di area 7300. Jadi kalau dilihat naga-naganya mungkin ada rejection di area ini 73 gitu ya.
nih, kalaupun dia ada pelemahan, terdekat itu menguji support di 6250 sampai 5975. Itu ya untuk take in. Terus kemudian Jcon. Chartnya macam mana ini? Harus ke sini. Nah, Jcon. Wah, dia waduh, kurang bagus nih kalau misalnya dia ditutup di bawah gini. All time low dia sebelumnya itu udah di 75. Dia berombol loh ke sana. Ya, tutup di bawah 75, dia turun ke 560. Jadi ya itulah, nggak boleh turun di bawah level support sebelumnya sih. Ya ini udah bentar ya, Jcon ini udah keren. Nah, 9. Ya, si Jcon ini jadi bergerak di rentang 72 sampai 82, kira-kira begitu. Lagi downtrend berat Jcon. Oke, saya baca lagi. Aci Lili, PNLF, dan PSAB. PGEO, Dewa, CDIA. CDIA tadi udah ya, nanti tinggal lihat rekamannya. PSAB. PNLF dulu ya. Seingat saya dia lagi terkoreksi. Coba kita cek. Iya tuh benar, PNLF. Ini 252 ini adalah area support kuatnya nih PNLF. Support dia sejak 2023. Jadi kalau ditutup di 252, ya terbukalah potensi 244192 nih PNLF gitu ya. Ini pakai Fibonacci channel, jadi teman-teman bisa melihat arahnya masih arah ke selatan itu ya untuk PNLF. Terus PSAB. PSAB itu kemarin ada support di 430, dia dijebol, berarti sekarang 430 ini menjadi area resisten dia. Kalau dia nggak bisa ditutup di bawah di atas 430, potensi tes lagi 420 sampai ke 396. Tapi kalau bisa dia akan naik lagi ke atas ini, ke kelas 432 sampai 470 gitu ya untuk PSAB ya. Terus kita lihat PGEO yang ini. PGEO ini adalah perusahaan saham yang perusahaannya itu mengikuti nilai-nilai ESG, environment, sustainable, sama governance ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang nilai-nilai lingkungan, kemudian berkelanjutan. Jadi ini perusahaan more than green living gitu ya, tapi lebih dari itu, memperhatikan tentang lingkungan dan sekitarnya. PGEO ini ada di area all time high ya, di kisaran ini, di kisaran 1700. Yang tertinggi yang pernah disentuhnya ada di kisaran 1825 nih, ketangkep sama Fibonacci. Jadi saat ini dia sedang sideways ya, di area-area ini yang merah ini gitu. Jadi kira-kira di mana sih bahayanya ketika tutup di 1485 sih? Jadi dia ada potensi ke sini lagi. Kira-kira gitu ya untuk PGEO ya. Terus Dewa. Ini Dewa nih teman saya. Kak Janur nih seneng banget nih. Ya tuh, naik ke angkasa terus ya. Jadi dia naik, konsolidasi naik ya, kira-kira gitu. Dewa itu ada support di 212 168. By the way ini adalah weekly, berarti udah 3 minggu ini
mereka berjejak di situ ya, kira-kira kalau ada pelemahan yang akan menuju area-area 178 tadi gitu ya. Coba kita lihat lagi, mana lagi nih, tadi udah Dewa udah, blok rasanya belum ya. Oke ya, blok ya. Ivan blok, kemudian Hengki SM, PSAT. Kita lihat blok ya. Gimana nih? Macam mana nih? Ini ada gap lagi di sini. Naga-naganya ya masih ada potensi tes ini sampai 390. Saat ini sih 2 minggu ini tertahan di 476 ya. Tapi belum, baru tertahan ya, belum kelihatan benar-benar bahwa support ini menahan gitu. Tapi ya baru 2 minggu ini tertahan aja. Belum, istilah support tuh belum confirm lah gitu ya. Oke. Itu untuk blok. Terus PSAT. Kemarin kayak ada yang nanya nih PSAT di grup Vibo Princess. Jadi teman-teman, saya juga ada grup yang free namanya Vibo Princess. Teman-teman bisa lihat tulisannya di situ ada ya. Itu free, Telegram gitu ya. Ada info apa. Jadi ada 2, Telegram group dan Telegram channel. Ya, ini sih masih ke bawah PSAT. Jadi kayak PSAT kemarin ada yang nanya di grup yang free. Ini arahnya masih ke bawah tuh ya. Ya macam mana kalau begini, ini masih turun. Ini kalau udah saham IPO ya apa namanya, 2 langkah gitu ya, kira-kira begitu. SAP ya masih turun karena jualnya masih besar. Apalagi NCKL tadi udah NICL ya tadi ya. Coba ya NCKL ya. NCKL Indra ya, ini bukan. Oh iya bener, kamu yang waktu itu yang nanya ya. Iya, ini resistennya 1040 masih ya. 2 minggu ini kan dia agak menguatnya cukup besar ya. Jadi ya kalaupun akan ada koreksi, kayaknya dia menguji ya, ini koreksi ya merah-merahnya, pantaunya pakai MA5 aja gitu ya untuk NCKL. Raja David Calit tanya Raja. Toba Jojo comeback. Toba tadi udah, nanti Jojo nonton rekamannya, ini akan saya upload di YouTube Lindali Vibo Princess ya. Ini nanti kamu tinggal nonton aja rekamannya sambil melakukan aktivitas juga bisa. Oke, Raja ini weekly. Kalau teman-teman lihat, ini ada Vibo channel, arahnya dia masih ke utara gitu ya, memang ada turun naiknya. Nah, Raja ini 2860 ini adalah resisten dia. Jadi kalau teman-teman ngeliat gini, model-modelannya ini kayak double top gitu ya teman-teman ya, dengan neckline di kisaran 2270. Jadi kalau ngeliat kayak gini, kelihatannya bisa ada sideways di kisaran 2270 dengan 2860 gitu ya. Support Raja terdekat ada di 2470, kemudian di 2320, terus 2260 gitu. Kalaupun ada dia kenaikan, berarti dia naik kelas ke sini. Tapi kalau enggak ya dia akan ada merah-merah dulu menguji support terdekatnya gitu ya, itu untuk Raja. Terus Toba, Jojo. Toba tadi udah kan? BRMS. BRMS, teman-teman bisa lihat dia itu sideways di rentang 430 470 gitu ya. Jadi ya kelihatannya begitu sih BRMS. Kalau mau beli ya mungkin ya di area-area support dekat-dekat resistennya teman-teman bisa persiapkan untuk jualan kira-kira ya. Jadi kayak dia lagi sideways di rentang ini untuk BRMS.
Terus Acilili, Wifi, SSIA, Teens. SSIA udah tadi di depan, nanti dengerin rekamannya ya. Kita sekarang lihat wifi. Oke, kalau ngelihat kayak gini, ya ada potensi sih untuk dia tes support di kisaran 2180, 210. Kita lihat daily. Saya lebih ngecap daily. Nah, gini nih tuh ya. Jadi kan dia menguat cukup ini ya. Sekarang kayaknya dia tes dulu area-area ini untuk si wifi. Teens. Teens masih sideways di kisaran 975 sampai 1060. Ya, jadi ya masih belum kemana-mana sih. Kalau dia menguat ya paling 1030 gitu ya. Itu untuk Teens. Tadi yang nanya Acilili. Hengki tanya Pani sama Piva. Piva belum ya. Saya kalau sama Piva tuh ingat teman saya almarhum ya, Om Eko. Memang udah berumur juga. Tanggal lahirnya sama kayak saya, tapi dia sudah berpulang. Gitu ya. Pani seperti ini ada di rentang pergerakannya 14.950 17.000. Jadi kalau melihat ini kalaupun ada terkoreksi dia masih ada potensi menuju 14.925 untuk Pani ya. Terus Piva menuju resisten. Wah, saya buka lagi nih. Hmm. 585 705 untuk Piva ya. Resistennya masih. Apalagi tadi udah Harum Ivan. Harum. Masih downtrend nih Harum. Tuh, ini weekly ya. Jadi Harum itu bergerak di rentang 810 945. Nggak nyampe 945 sih ya. Kalau dilihat-lihat 900 aja terus udah turun lagi. Jadi kayaknya ya Harum masih downtrend berat dan saat ini 810 menjadi area supportnya ya. Terus AA Dewa tadi udah, PGEO udah, berarti yang belum DKFT sama PGEO udah belum ya? PGEO udah, PPRO berarti ya. DKFT sama PPRO. DKFT ini area 815 ini adalah area resisten dia sebelumnya. Berarti resisten berikutnya ada di 1020 1280 untuk DKFT. Terus PPRO ini juga udah ada gambarnya. Ini di 4310 ini adalah area resisten. Jadi kalau dilihat ini macam double top tapi belum terkonfirmasi ya teman-teman. Bisa aja dia jadi triangle ya. Jadi selama dia belum ditutup di bawah 1865 ya, dia masih ada potensi untuk sideways. Saat ini rentang pergerakannya 2830 4310 ya. Ini untuk PPRO. Support terdekat ada di, kita buka lebih besar, ada di 3420 3210 ya untuk PPRO. Hayo BBNI BBRI. Tahun ini nggak tahun Big Bang banget ya, mereka pada kolaps gitu ya. BBNI masih pokoknya 4260 nih seingat saya. Udah di bawah 4000. Nah ini kan 4260, dia nggak bisa di
tutup di atas 4260 ya dia bergerak lagi di rentang ini ya. Saat ini yang menjadi level support dia 3960, masih ada potensi untuk menguji area itu. Resistennya ada di 4220. Kalau mau trading ya mungkin range itu bisa dimanfaatkan ya. BBNI, terus BBRI. BBRI juga level 3650 ini menjadi level support dia 3000 sampai 3650 yang tadi ya. Kalau support itu tidak bisa menahan, ada potensi menguji 3450. Resistennya terdekat ada di 3770. Itu untuk BBRI, BBRI. Ya. Nah, udah dibacain semua. Kita langsung giveaway aja gimana? Giveaway aja ya. Kan udah dibacain semua. Oke, ya. Minta tag-tagnya. Oke. Jadi hari ini saya mau kasih giveaway itu buku Trading Psychology. Jadi teman-teman di dalam kita trading itu ya, kemampuan analisa, apalagi kalau misalnya trading, analisa teknikal is a must. Tapi yang mempengaruhi itu bukan cuma analisa teknikal aja, tapi psikologi tradingnya juga harus banget gitu. Teman-teman nanti saya milihnya saya milih ya, karena kan ini sinyal, jadi ya belum tentu sama nih kita yang ngetik duluan yang mana gitu yang nyampe ya. Jadi saya mau kasih pertanyaan giveaway buat teman-teman. Pada siap semuanya? Orangnya dikit, jadi ke probabilitas untuk bisa menangnya pasti lebih besar ya. Udah siap? Suaranya putus-putus. Tes sebentar. Masa sih? Sebentar ya. Oke. Gimana? Coba aman ya. Oke. Udah oke. Cakep, aman. Bentar. Sekarang aman. Oke, siap. Ini bukunya nanti yang akan teman-teman dapetin, buku Trading Psychology. Saya kepingin tanya ini, sertifikasi internasional apa yang saya miliki sebagai wanita pertama dan satu-satunya yang masih punya itu di Indonesia. Sertifikasinya diketik lengkap. Gampang kan? Lengkap. Jadi bukan singkatan. Lengkap. Yuk. Yang pertama ngetik lengkap ya. Lengkap. Bukan singkatan. Ini teman-teman nih jawabnya pada singkatan. Lengkap. Ya, itu singkatan. Bukan CFTA, bukan. Nah, pada Google deh. Lengkap ya. Yuk, belum ada nih yang jawab nih. Di layar saya. Oh, udah nih. Di layar saya sudah ada yang jawab benar lengkap. Oh, belum lengkap. Salah. Belum benar. Ayo cepet di Google. CFTE, tapi bukan singkatan dari yang barusan. Kan bisa nyontek jawaban temennya ya. Ayo.
Salah. Ayo, ayo, ayo. Ya, ternyata nih. Ya, belum ada yang jawab. Ayo, silakan. Belum ada yang jawab benar. Ayo, masih terbuka kesempatan. Singkatannya tahu, tapi bukan Certified Fibonacci Technique. Bukan, bukan, bukan. CFTI-nya bener, tapi singkatan dari itunya belum. Nah, ada yang jawab Certified Financial Technician. Nah, itu ya, Ivan jawab bener ya. Jadi CFT itu, CFTI, I-nya kan kecil ya. Certified Financial Technician. Sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Jadi yang benar dan yang dapat giveaway-nya Ivan Laksmono. Nah, nanti DM saya, boleh di IG, boleh di Telegram, alamat sama nomor handphone untuk keperluan pengiriman buku ini ya. Oh betul, berarti kamu Google-nya cepet nih Ivan. Iya, tinggal Google ketahuan kan. Ya udah, teman-teman sampai di sini live-nya. Untuk teman-teman yang di Happy Trade Faster, kita akan ketemu hari Rabu jam 8 malam. Jadi untuk teman-teman yang ada di grup Happy Trade Faster, setiap Rabu kita ada Zoom untuk membahas ilmu analisa teknikal. Ongkir saya yang tanggung, kan ini giveaway ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di grup Happy Trade Faster, setiap Rabu kita akan belajar karena ini basic yang pertama adalah buku ini, Cara Asik Baca Grafik, dari seri analisis teknikal saya. Jadi kita akan mulai belajar dari buku ini, Cara Asik Baca Grafik. Setiap minggu hari Rabu jam 8 sampai setengah 9, cuman sedikit waktunya. Kita akan belajar materi setiap minggu, terus kita bahas saham-saham ya. Itu aja teman-teman. Stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi di minggu depan, tetap di TikTok. 2 minggu lagi baru kita ke Instagram. Oke? Semoga sharing hari ini, review saham-sahamnya bisa bermanfaat dan bawa cuan buat teman-teman semuanya. Oke, see you. Selamat malam.